Dulu Nadia dihina karena dianggap tak punya apa-apa. Kini, setelah semua tawa meremehkannya berubah jadi penyesalan, ia berdiri tegak, membuktikan bahwa harga diri dan keteguhan hati jauh lebih berharga dari harta dan gelar siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan turun sejak pagi, menyisahkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di rumah kontrakan kecil berukuran 6x8 meter itu, Nadia sedang menjemur pakaian di teras sempit dengan langkah lelah. Tangannya yang kurus gemetar menahan dingin, sementara dari dalam rumah terdengar suara keras ibu mertuanya, Bu Ratna, memanggil dengan nada tinggi, seperti biasa. "Nadia, kopinya mana? Masa bikin kopi saja lama? Dasar perempuan kampung, kerja lambat," teriak Bu Ratna dari ruang tamu. Nadia menghela napas pelan, mencoba menahan diri. "Iya Bu, sebentar, airnya baru mendidih," jawabnya lemut. Ia tahu membantah hanya akan membuat situasi makin runyam. Di ruang tamu, Reza suaminya sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel, wajahnya tanpa ekspresi. Sejak menikah 3 tahun lalu, sikap Reza semakin dingin. Dulu pria itu pandai berkata manis, tapi setelah tinggal serumah dengan ibunya, Nadia seperti kehilangan suami yang dulu ia kenal. Reza lebih sering membela ibunya ketimbang istrinya sendiri. Ketika Nadia datang membawa secangkir kopi, Bu Ratna menatapnya dari ujung rambut sampai kaki, lalu mendengus sinis. "Cangkirnya aja retak, kamu gak punya mata ya? Masa tamu minum di gelas kayak gini? Kalau bukan karena anak saya, gak mungkin kamu bisa nginjak rumah ini." Nadia menunduk. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan tapi dalam. "Maaf Bu, nanti saya ganti gelasnya," ucapnya lirih. Ia tahu membantah hanya akan membuat situasi makin runyam. Di ruang tamu, Reza suaminya hanya melirik sekilas lalu melanjutkan bermain ponsel. Tak satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Hati Nadia mengeras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terlalu sering berada di posisi itu. Disalahkan, diremehkan, dihina karena asal-usulnya dari kampung kecil di Kediri. Setiap malam, Nadia sering menangis diam-diam di kamar mandi, tanpa suara. Air mata menjadi teman setianya. Namun pagi itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang kurir datang, mengetuk pintu sambil memanggil namanya. "Permisi, ini ada surat penting atas nama Ibu Nadia." Bu Ratna yang sedang menyapu langsung menyambut dengan nada curiga. "Surat apa ini? Dari siapa?" Kurir menjelaskan bahwa surat itu datang dari sebuah kantor notaris di Kediri. Ada cap resmi dan tanda tangan di amplop berwarna coklat. Nadia segera datang menghampiri, mengambil surat itu dengan hati berdebar. Ia tak tahu siapa yang mengirim, tapi matanya langsung menangkap satu nama di pojok kiri atas. Notaris Hadi Santosa dan rekan Kediri. "Notaris? Kamu punya urusan apa sama notaris?" cibir Bu Ratna. "Jangan-jangan utang lagi ya?" Nadia menggeleng cepat. "Saya nggak punya utang, Bu. Mungkin dari kampung?" Reza menoleh sejenak dari ponselnya, kemudian tertawa kecil. "Talingan warisan kebun pisang kakekmu yang tinggal pohon satu itu," katanya sambil terkikeh. Nadia diam. Ia membuka amplop itu perlahan. Jantungnya berdetak keras. Di dalamnya ada surat resmi yang ditulis dengan kop kantor. Tulisan di bagian atasnya membuat tubuhnya menegang. Pemberitahuan. Berdasarkan surat wasiat almarhum Bapak Sumardi, kakek dari pihak ibu, pewaris berhak menerima amplop warisan yang telah disimpan di kantor Tami. Harap penerima hadir dengan identitas lengkap. Nadia menatap huruf-huruf itu lama.
Tangannya bergetar. Kakeknya meninggal 3 bulan lalu. Dan waktu itu ia hanya bisa mengirim doa dari jauh karena tidak diizinkan pulang oleh suami dan ibu mertuanya. Bu Ratna tertawa berbahak-bahak begitu membaca isi suratnya. Ini pasti penipuan. Kakekmu orang miskin, mana ada kakek dari kampung punya warisan sampai perlu notaris. Reza ikut tertawa, nada suaranya penuh ejekan. Nadia tuh, kamu lugu banget, jangan gampang percaya ya. Banyak sekarang modus warisan palsu, nanti malah kamu disuruh kirim uang administrasi, baru deh ketipu. Nadia menatap mereka berdua, rasanya ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Tapi ini surat resmi, capnya asli, suaranya pelan, seperti berusaha meyakinkan diri sendiri. Bu Ratna merampas surat itu dari tangannya, menatap sebentar lalu melemparnya ke meja. Cap asli. Dari kampung semua bisa buat cap, bodoh. Jangan bikin malu keluarga saya dengan hal-hal kampungan kayak gini. Nadia membungkuk pelan, mengambil surat itu dari meja. Ia tak berbicara lagi. Dalam hati ada perasaan campur aduk, marah, sedih, dan penasaran. Malam harinya, ketika rumah mulai sunyi dan lampu ruang tamu sudah dimatikan, Nadia duduk di lantai kamarnya sambil menatap surat itu di bawah lampu kecil. Ia membaca berulang kali, mencoba memahami tiap kalimatnya. Ia teringat masa kecilnya di kampung, ketika kakeknya selalu memanggilnya Nadia kecilku yang baik. Kakeknya dulu memang petani biasa, tapi ia ingat betul, banyak orang yang datang ke rumah kakeknya mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang pernah memberi amplop tebal entah karena apa. Hatinya bergetar. Mungkinkah benar kakek meninggalkan sesuatu? Dari luar kamar terdengar suara Reza yang baru pulang dari nongkrong bersama teman-temannya. Nad, besok kamu jangan ngakuin hal bodoh kayak pergi ke Kediri cuma buat surat palsu gitu ya. Nanti malu-malumin. Nadia hanya menjawab pelan. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Reza tak menanggapi. Ia langsung berbaring di kasur, memainkan ponselnya hingga tertidur. Di tengah malam yang sepi, Nadia memandangi wajah suaminya yang terlelap. Ia mencoba mencari sisa cinta di sana, tapi yang terlihat hanyalah bayangan asing dari laki-laki yang dulu pernah ia percayai. Tangannya menggenggam erat surat itu. Ia tahu, besok akan jadi awal dari perjalanan panjang yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau memang ini takdirku, aku akan buktikan. Aku akan buat mereka menyesal telah menertawakanku. Pagi itu, langit masih diselimuti kabut tipis saat Nadia menatap koper kecil di ujung ranjang. Isinya hanya beberapa helai pakaian, dokumen penting, dan surat dari notaris yang kini sudah dilipat rapi dalam map bening. Ia berdiri lama di depan cermin, melihat bayangan dirinya sendiri, wajah pucat, mata sayu, tapi ada sedikit cahaya yang mulai tumbuh di sana. Sudah 2 malam ia tidak bisa tidur. Suara tawa suami dan ibu mertua yang mengejek surat warisan itu terus terngiang di kepalanya. Hatinya campur aduk antara takut, ragu, dan penasaran. Namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk pergi ke Kediri dan membuktikan semuanya sendiri. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Saat Reza keluar kamar sambil merapikan kemejanya, Nadia memberanikan diri bicara. Aku mau ke Kediri hari ini, mau memastikan surat warisan itu benar atau tidak. Reza yang sedang mengenakan jam tangan hanya menatap sekilas. Ngapain jauh-jauh, buang-buang uang aja. Kamu tuh gampang banget dibodohin. Bu Ratna yang baru keluar dari dapur ikut menimpali dengan nada tajam. Udah jelas itu surat palsu. Orang kampung bisa apa? Lagian kamu tuh perempuan, mau pergi sendiri keluar kota, nanti malah diculik, baru nyesel. Nadia menatap mereka bergantian. Biasanya setelah dihujani kata-kata seperti itu, ia akan diam dan menuruti. Tapi kali ini, entah kenapa, ada keberanian kecil tumbuh di dadanya. Aku cuma mau tahu kebenarannya, Bu. Kalau memang ini penipuan, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Tapi kalau ternyata benar, aku pengen kakekku dihargai, bukan ditertawakan. Ruangan mendadak hening beberapa detik. Reza tertawa pendek, lalu menepuk bahunya, seolah Nadia anak kecil. Ya sudah, terserah, tapi jangan minta uang bensin ya. Aku nggak ada uang buat hal nggak penting begitu. Nadia hanya menyangguk pelan,
Ia memang tidak berharap apapun. Ia sudah menyiapkan sedikit tabungan hasil menjahit dari pesanan tetangga. Uang itu cukup untuk ongkos bus ke Kediri dan makan seadanya. Siang itu, Nadia berangkat sendirian. Ia naik bus ekonomi, duduk di kursi dekat jendela. Angin panas bercampur debu masuk dari celah kaca, tapi pikirannya melayang jauh. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti perjalanan menjauh dari luka, sekaligus mendekat pada sesuatu yang belum ia kenal. Mungkin kebenaran, mungkin awal kehidupan baru. Sesampainya di Kediri, suasana kampung langsung menyapa. Jalanan tanah, suara ayam berkokok dan aroma sawah yang lembab membuat dadanya sesak oleh rindu. Rumah kakeknya dulu kini sudah kosong, catnya pudar dan pohon mangga di depan halaman masih berdiri tegak seperti dulu. Ia mengetuk pintu rumah tetangga lama, Mak Sarmi, yang sering membantu kakeknya memasak. Perempuan tua itu terkejut melihatnya. "Nadia, ya Allah, kamu tuh ini. Kakekmu udah lama nunggu kamu sebelum meninggal, sering banget nyebut namamu." Air mata Nadia langsung menggenang. "Aku tahu, Mak, tapi aku nggak bisa pulang waktu itu." Suaranya tercekat di tenggorokan. Mak Sarmi memegang tangannya lembut. "Sudah, jangan disesali. Mungkin ini waktunya kamu tahu sesuatu. Kakekmu pernah bilang ada surat penting di notaris buat kamu. Katanya itu amanah terakhir." Nadia mengangguk. Ia lalu berpamitan dan menuju alamat kantor notaris yang tertera di surat. Kantor itu tidak besar, tapi tampak rapi dan terawat. Di depan pintu tertulis, Hadis Hantoso dan rekan, notaris dan PPAT. Di dalam seorang pria berusia 50 tahun dengan kacamata tipis menyapanya dengan ramah. "Selamat siang, apa Ibu Nadia?" Nadia mengangguk-ugup. "Iya Pak, saya dapat surat dari kantor ini." Pria itu tersenyum hangat. "Ya, kami memang menunggu kedatangan Ibu. Silakan duduk dulu." Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map tebal bersegel. "Ini berkas warisan dari almarhum Bapak Sumardi. Beliau menitipkan amanah kepada kami sebelum meninggal." Nadia menatap map itu lama, tidak berani menyentuh. "Warisan, Pak? Tapi kakek saya orang sederhana. Saya bahkan nggak tahu beliau punya apa." Notaris itu tersenyum kecil. "Kakek Anda memang hidup sederhana, tapi beliau bukan orang biasa. Beliau pernah menolong sahabat lamanya, seorang pengusaha batubara, di masa sulit. Sebagai bentuk terima kasih, sahabatnya memberikan sebagian saham dan menulis surat wasiat bahwa setelah beliau meninggal, seluruh bagiannya atas nama Batak Sumardi akan diwariskan ke cucunya, yaitu Anda." Nadia terdiam. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Tangannya dingin, matanya tak berkedip menatap amplop besar yang disodorkan notaris itu. Apa ini benar? Suaranya hampir tak terdengar. Notaris itu membuka amplop di hadapannya, lalu menunjukkan selembar kertas putih dengan cap resmi bank dan tulisan angka yang membuat Nadia menutup mulutnya tak bisa percaya. Cek bernilai 20 miliar rupiah atas nama dirinya. Tubuhnya gemetar. Ia menatap kertas itu lama, seolah tidak yakin bahwa dunia nyata bisa memberikannya sesuatu sebesar ini. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena uangnya, tapi karena ia merasa kakeknya masih menjaganya, bahkan setelah tiada. "Kakekmu sering bilang, cucunya ini perempuan baik. Nggak pernah minta, tapi selalu berusaha. Itu sebabnya beliau yakin kamu akan menggunakan ini dengan bijak." Nadia menunduk, menahan tangis. "Terima kasih, Pak. Saya bahkan nggak tahu harus ngomong apa. Selama ini, saya cuma dianggap remeh, tapi ternyata kakek masih percaya sama saya." Setelah semua administrasi selesai, notaris berpesan agar ia berhati-hati dan jangan mudah percaya pada siapapun. "Banyak orang berubah karena uang, tapi kalau kamu kuat, uang ini bisa jadi berkah, bukan bencana." Sore itu saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Nadia duduk di tepi sawah di belakang rumah kakeknya. Udara sore terasa hangat di kulitnya. Di tangannya masih tergenggam mat berisi cek warisan itu. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyapu wajahnya. Hatinya bergetar antara syukur dan bingung. Ia tahu hidupnya akan berubah, tapi belum tahu caranya menghadapi dunia yang sudah terlanjur memandangnya rendah. Ia berjanji dalam hati, kali ini ia tidak akan menangis karena dihina. Ia akan diam,
menunggu saat yang tepat untuk membuat semua orang melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dan dalam keheningan senja itu, Nadia berbisik pelan, seolah berbicara pada arwah kakeknya. "Terima kasih, Kek. Aku akan jaga amanah ini. Aku gak akan biarkan mereka menertawakanmu lagi." Langit sore terlihat kelabu saat bus yang membawa Nadia kembali ke kota berhenti di terminal. Ia menatap keluar jendela dengan mata bengkak, masih teringat setiap kata yang diucapkan notaris dan wajah kakeknya dalam kenangan masa kecilnya. Perjalanan kali ini mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia pulang bukan sebagai perempuan yang penuh ketakutan seperti dulu, melainkan seseorang yang diam-diam membawa sesuatu besar yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Namun di balik rasa haru, ada kecemasan yang menghantui. Ia tahu suami dan ibu mertuanya tidak akan percaya begitu saja, bahkan mungkin akan menertawakannya lebih keras dari sebelumnya. Tapi Nadia tidak ingin berbohong. Ia hanya ingin jujur bahwa ia tidak bermimpi, bahwa cinta dan kebaikan kakeknya benar-benar meninggalkan jejak. Malam itu, ketika tiba di rumah, suasana sudah seperti biasa. Reza duduk di depan televisi. Bu Ratna sibuk dengan telepon genggamnya, mengomentari status orang lain. Begitu Nadia masuk, mereka hanya menoleh sekilas. "Dari mana aja? Udah puas main ke kampung?" tanya Reza tanpa menoleh penuh. Nadia meletakkan tasnya di meja dan menjawab tenang. "Aku dari notaris di Kediri, Reza. Surat itu benar. Aku mendapat warisan dari kakek." Suasana mendadak hening. Bu Ratna menghentikan panggilan teleponnya dan menatap tajam. "Warisan?" "Iya, Bu. Kakek ternyata meninggalkan sesuatu yang gak pernah aku tahu," kata Nadia lirih. Reza tertawa. Kali ini keras sekali. "Kamu masih percaya hal-hal kayak gitu? Nadia, kamu tuh gampang banget dibohongin. Berapa kali aku bilang, sekarang banyak penipu yang ngaku-ngaku notaris. Mereka cuma mau uang kamu." Nadia tetap berdiri tenang, walau hatinya bergetar hebat. "Ini bukan penipuan, Reza. Aku lihat sendiri suratnya. Cap notarisnya asli. Kakek punya saham dari sahabat lamanya. Uangnya ada di bank, dan aku yang ditunjuk sebagai penerima." Bu Ratna langsung menyela dengan suara tinggi. "Kamu pikir kita percaya omonganmu? Kampungmu aja gak punya jalan bagus. Gimana bisa ada saham segala? Jangan bikin malu keluarga saya dengan hal-hal bodoh kayak gitu." Reza menatap istrinya dengan sinis. "Mana buktinya?" Nadia membuka tasnya perlahan, mengambil map berwarna coklat yang dijaga dengan hati-hati selama perjalanan. Ia keluarkan satu lembar salinan cek yang diberikan notaris. Kertas itu tampak resmi, dengan cap bank yang jelas. Ia letakkan di atas meja makan, di depan mata mereka berdua. "Ini buktinya," ucap Nadia lirih namun tegas. Untuk beberapa detik, tak ada suara. Reza menunduk membaca. Lalu wajahnya berubah. Ia menatap cek itu dengan mata membesar sebelum akhirnya tertawa berhak-hakan. 20 miliar? Kamu serius? Cek 20 miliar dari kampung? Nadia, kamu tuh lucu sekali. Kamu pikir kami gak tahu? Mana ada kakek miskin bisa punya uang segitu? Bu Ratna ikut tertawa hingga matanya berair. "Aduh, perut saya sakit. 20 miliar katanya. Astaga, Nadia, kamu mimpi apa sih di kampung?" Nadia hanya menatap mereka berdua. Hatinya mulai panas, tapi wajahnya tetap dingin. Ia mencoba bicara pelan. "Aku gak bohong. Kakekku memang sederhana, tapi beliau punya teman yang kaya raya dan berterima kasih padanya. Semua suratnya sah, notarisnya jelas." "Cukup," bentak Bu Ratna membanting meja. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kamu mau nipu, jangan di rumah ini. Kami gak sudi ditipu sama orang kampung sepertimu. Mau bikin anak saya malu, hah?" Nadia mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. Ia gak ingin membalas dengan kata-kata kotor seperti mereka. Dalam hati, ia hanya mengulang kalimat yang sama. Sabar, belum waktunya. Malam itu, Nadia duduk sendirian di kamar. Lampu kamar sengaja ia matikan, hanya cahaya dari luar jendela yang menembus tirai tipis. Di tangannya, ia masih memegang sisa potongan salinan cek yang tadi disobek suaminya. Ia tempelkan potongan itu di dadanya seolah ingin menenangkan hatinya yang terbakar.
Ia tahu kalau ia terus membawa dengan kata, mereka tidak akan pernah mendengarkan. Dunia mereka terlalu kecil untuk memahami sesuatu yang datang dari luar gengsi dan kesombongan. Tapi Nadia tidak akan diam selamanya. Ia akan diam untuk sekarang, bukan karena takut, tapi karena ia menyiapkan langkah besar yang akan membuat mereka menunduk di hadapannya suatu hari nanti. Dari luar kamar, terdengar suara tawa Reza dan ibunya di ruang tamu. Suara itu menusuk telinga. Tapi Nadia hanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Dalam kepalanya, satu tekad perlahan tumbuh. Ia tidak akan mengemis pengertian. Ia akan menunjukkan kenyataan. Dan saat hari itu tiba, tawa mereka akan berhenti dengan sendirinya. Pagi itu, udara di rumah terasa pengap. Bau kopi yang biasanya menemani awal hari, kini digantikan aroma ketegangan yang tak kasat mata. Reza duduk di meja makan sambil memainkan sendok. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Sejak pertengkaran malam itu, hubungan mereka berubah dingin. Tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya suara piring dan gelas yang beradu setiap kali Nadia menyiapkan sarapan. "Besok aku ada proyek luar kota. Mungkin seminggu nggak pulang," kata Reza datar sambil memeriksa ponselnya. Nadia hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Dulu, ia akan menanyakan proyek apa, di mana, dengan siapa. Tapi sekarang tidak lagi. Ia sudah terlalu sering dibohongi dengan alasan yang sama. Ia hanya menjawab tenang, "Hati-hati di jalan." Reza melirik sekilas, mungkin heran karena istrinya tidak lagi menuntut penjelasan. Ia tak tahu bahwa Nadia kini bukan perempuan yang sama seperti dulu. Selama seminggu setelah kejadian cek itu, Nadia diam-diam pergi ke kantor notaris yang berbeda. Salah satu kantor hukum terpercaya di kota. Ia membawa seluruh dokumen dari Kediri, termasuk surat warisan asli. Notaris muda bernama Dimas menyambutnya dengan ramah, memeriksa semua berkas dengan teliti. "Surat-surat ini sah, Bu Nadia," katanya setelah beberapa menit memeriksa. Pihak bank juga sudah mengkonfirmasi validitas cek. Uang itu bisa dicairkan kapan saja. Tapi kalau boleh saya sarankan, lebih baik Ibu buka rekening investasi atas nama pribadi, bukan tunai. Nadia tertegun. "Maksudnya supaya aman, Pak?" "Ya, banyak kasus orang tiba-tiba jadi sasaran penipuan setelah dapat uang besar. Rahasiakan ini dari siapapun, termasuk keluarga terdekat," jelas Dimas lembut. Kata-kata itu membuat Nadia tersenyum tipis. "Saya memang berencana begitu." Hari itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia membuka rekening pribadi di bank, memasukkan seluruh dana warisan, dan mengatur sebagian untuk investasi properti. Dimas membantu mengurus semuanya tanpa banyak tanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa dirinya punya kendali penuh atas hidupnya. Beberapa hari kemudian, ia mengunjungi kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah-rumahnya mungil tapi rapi. Suasananya tenang. Ia membeli satu unit rumah atas namanya sendiri tanpa memberitahu siapapun, bahkan suaminya. Bagi Nadia, rumah kecil itu adalah lambang kebebasan, tempat ia bisa bernafas tanpa harus menunduk di hadapan siapapun. Setiap sore, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Nadia diam-diam mempelajari dunia yang dulu asing baginya. Ia membaca tentang investasi, bisnis kecil, dan cara mengelola uang. Ia menonton video motivasi, mencatat hal-hal penting dan mulai belajar dari nol. Suatu malam, saat Reza pulang larut dengan bau parfum asing di bajunya, Nadia hanya menatapnya sekilas, tanpa berkata apa-apa. "Kenapa lihat-lihat? Ada masalah?" tanya Reza dengan nada menantang. Nadia menjawab lembut, "Enggak, aku cuma memastikan kamu pulang." Ia tidak berdebat. Tidak lagi. Ia tahu, saat seseorang sudah memilih berbohong, kebenaran tidak akan keluar dari mulutnya, hanya dari perbuatannya. Dan saat ini, Nadia sedang mengamati. Hari-hari berikutnya, Reza semakin sering pergi tanpa kabar. Katanya proyek, padahal Nadia tahu tidak ada proyek di kantor yang sedang berjalan. Ia pernah diam-diam menelpon salah satu rekan kerja Reza, dan hasilnya membuat hatinya tenggelam dalam campuran kecewa dan geli. Reza ternyata mengambil cuti, bukan perjalanan dinas. Nadia tak marah. Ia hanya menatap layar ponsel lama-lama, lalu menutupnya. Di kepalanya sudah muncul rencana yang perlahan disusun dengan tenang. Sementara itu, Bu Ratna masih seperti biasa.
menghina, memerintah, dan mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tapi kini, Nadia tidak lagi tersulut emosi. Ia menanggapi setiap kata pedas dengan senyum tipis dan tatapan datar yang membuat sang mertua justru merasa jengah. Dasar perempuan gak tahu diri, dengus Bu Ratna suatu pagi. Udah dikasih tempat tinggal aja masih bengong. Kalau nggak ada anak saya, kamu udah jadi pembantu lagi di kampung sana. Nadia menatapnya dengan tenang. Mungkin Bu, tapi kadang orang yang direndahkan justru dia yang paling kuat. Cuma belum waktunya aja orang lain tahu. Bu Ratna memutar bola mata, tidak paham maksud ucapan itu. Nadia tersenyum kecil lalu beranjak ke dapur, meninggalkan ibu mertuanya yang terdiam sejenak. Malam-malam berikutnya, Nadia mulai menulis rencana hidupnya di buku catatan kecil. Halaman pertamanya bertuliskan, "Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun." Setiap kali merasa goyah, ia membuka halaman itu dan mengingat alasan mengapa ia harus berubah. Ia tidak ingin terus-menerus menjadi korban dari ego dan kesombongan orang lain. Ia ingin menjadi perempuan yang kuat. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar perempuan kampung, seperti yang sering dikatakan mereka. Beberapa minggu kemudian, Nadia resmi memindahkan sebagian uangnya ke rekening usaha dan membeli ruko kecil di kawasan ramai. Ia berniat membuka butik sederhana dengan konsep pakaian rumahan yang elegan. Semua proses ia jalankan diam-diam, tidak ada yang tahu, bahkan suaminya sendiri. Namun perubahan dalam diri Nadia mulai terlihat. Cara bicaranya lebih tenang, langkahnya lebih tegap, pandangannya tidak lagi kosong. Ia menjadi sosok yang tak mudah diguncang. Reza sempat memperhatikan perubahan itu dengan curiga. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayak bukan kamu yang dulu," tanya Reza suatu malam sambil menatap istrinya dari sofa. Nadia menatapnya tenang. "Mungkin karena aku udah berhenti berharap orang lain berubah. Sekarang aku belajar untuk berubah sendiri." Reza mengernyit, tidak mengerti, lalu mengalihkan pandangan ke televisi. Tapi dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang ia sendiri tak pahami. Sementara di kamarnya, Nadia menatap map berisi surat-surat penting dan lembar cek yang sudah diganti dengan sertifikat rumah barunya. Ia menyentuhnya dengan jari bergetar, tapi matanya mantap. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Dulu ia selalu menunggu belas kasih dari orang lain. Sekarang ia belajar bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Nadia tersenyum kecil. Ia tidak lagi takut. Ia tahu badai besar akan datang. Tapi kali ini ia siap berdiri di tengahnya tanpa runtuh. Hari itu, hujan turun deras, mengguyur genteng rumah hingga menimbulkan suara gemuruh yang tak henti. Nadia duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan dada berdebar. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pesan dari nomor tak dikenal. Di sana, ada foto suaminya, Reza, tengah makan malam di sebuah restoran mewah bersama seorang perempuan. Senyum Reza dalam foto itu begitu akrab, bahkan terlalu akrab untuk disebut rekan kerja. Nadia menatap foto itu lama. Matanya tak berair, hanya sorot kecewa yang dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar dugaan. Intuisi seorang istri jarang salah. Namun kali ini, ia tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tidak ada tangis, tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang penuh perhitungan. Jadi, benar ya, bisiknya pelan lebih kepada dirinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Reza semakin sering pulang larut malam, kadang tanpa memberi kabar. Saat pulang pun ada aroma parfum wanita yang tak asing lagi. Wangi yang lembut tapi menusuk hati. Nadia sengaja tidak bertanya. Ia tahu percuma menuntut kejujuran dari seseorang yang sudah menyiapkan kebohongan. Suatu sore, saat Reza sedang mandi, Nadia membuka laptop suaminya. Ia menemukan folder berisi dokumen kantor, tapi di dalamnya ada foto-foto pribadi. Beberapa foto, Reza dengan perempuan yang sama, perempuan berambut pendek, berpenampilan rapi, dan terlihat percaya diri. Di salah satu foto, Reza memeluknya di depan mobil baru. Nadia menutup laptop dengan tenang, meski hatinya bergetar hebat. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan teh seperti biasa. Saat Reza keluar dari kamar mandi, ia sudah duduk tenang di meja makan. "Kamu capek banget ya, mau teh?" tanyanya lembut. Reza menatapnya sekilas, sedikit curiga. "Iya, kok
kamu baik banget sekarang. Karena aku udah belajar, gak semua pertengkaran harus dihadapi dengan marah. Reza tertawa kecil, mengira istrinya mulai pasrah. Ia tak tahu bahwa di balik senyum tenang itu, Nadia sedang menata langkah besar, langkah yang akan mengguncangkan seluruh hidupnya nanti. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai menyelidiki lebih jauh. Ia menyewa jasa seorang kenalan lama di kantor notaris, Dimas, untuk membantu mengumpulkan informasi tentang perempuan yang sering bersama Reza. Dari laporan yang diterimanya, perempuan itu bernama Rina Pratiwi, rekan kerja Reza yang menjabat sebagai supervisor di perusahaan yang sama. Rina berasal dari keluarga berada, berpendidikan tinggi, dan memiliki hubungan dekat dengan beberapa klien besar perusahaan. Namun yang paling membuat dada Nadia sesak adalah satu kalimat dalam laporan itu. Ibu mertua Anda, Bu Ratna, tampaknya sudah mengenal Rina dan terlihat akrab dengannya. Saat membaca kalimat itu, Nadia terdiam lama. Ia menatap dinding rumahnya yang tampak begitu asing, seakan segala yang dulu ia perjuangkan di tempat itu tiba-tiba runtuh tanpa suara. Malamnya, ketika Nadia sedang menjemur cucian di teras belakang, ia mendengar suara lirih dari dalam rumah. Suara Bu Ratna yang sedang berbicara di telepon. Iya Rin, tentu setuju banget sama kamu. Kamu jauh lebih pantas buat Reza daripada si Nadia itu. Orang gak punya, gak selevel. Lagian anak saya juga butuh istri yang bisa bantu dia maju. Bukan cuma bisa nyuci dan masak. Tangannya yang menggenggam baju basah tiba-tiba lemas. Suara tawa kecil Bu Ratna dari dalam rumah menusuk seperti jarum di dadanya. Ia menatap ke langit yang mulai gelap, membiarkan air hujan gerimis membasahi wajahnya. Tapi kali ini bukan air mata yang jatuh, hanya hujan yang menutupi getir hatinya. Sejak malam itu, Nadia mulai menyimpan bukti. Setiap pesan, setiap foto, setiap panggilan telepon. Ia mendokumentasikan semuanya tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tahu semua ini akan berguna suatu nanti. Sementara itu, bisnis kecilnya mulai berkembang. Butik sederhana yang ia buka dengan modal warisan mulai ramai pengunjung. Ia mempekerjakan 2 karyawan muda dari panti sosial, memberi mereka tempat tinggal dan gaji layak. Mereka memanggilnya Bu Nadia dengan penuh hormat. Di butik itu, Nadia menemukan kembali jati dirinya bukan sebagai istri yang terpinggirkan, tapi sebagai perempuan mandiri yang punya arah dan harga diri. Setiap kali ia memegang nota penjualan atau menata pakaian hasil desainnya, hatinya tersehangat. Di sana, ia melihat versi dirinya yang baru. Tenang, cerdas, dan kuat. Namun di rumah semua tetap seperti sandiwara. Ia masih melayani suaminya seperti biasa, menyiapkan makan malam, bahkan sesekali pura-pura khawatir saat Reza pulang terlambat. Ia ingin mereka tetap percaya bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Hingga suatu hari saat ia sedang menata stok barang di butik, ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu karyawannya yang sedang mengambil bahan di toko tekstil. Bu, saya barusan lihat Pak Reza di mall, dia sama Bu Rina. Mereka gandengan tangan. Nadia membaca pesan itu tanpa ekspresi lalu menjawab singkat. Terima kasih, jangan bilang siapa-siapa. Setelah menutup ponsel, ia diam sejenak. Di wajahnya tidak ada air mata, hanya ketegasan yang semakin jelas. Ia sadar cintanya kepada Reza telah mati perlahan, digantikan oleh rasa tenang yang menakutkan. Malam itu Reza pulang dengan wajah lelah. Hari ini kerjaan banyak banget, katanya sambil membuka dasi. Ia hanya mengangguk. Mau makan malam? Udah, aku kenyang. Makan di luar tadi sama klien, jawab Reza cepat tanpa menatapnya. Nadia tersenyum kecil. Klien ya? Kenapa? Kamu gak percaya? Ia menatap suaminya dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Bukan masalah percaya, tapi kadang kebenaran gak butuh penjelasan. Ia hanya butuh waktu untuk terlihat. Reza menatapnya heran, tak mengerti maksud kalimat itu. Ia tak tahu istrinya sedang menganyam jebakan yang begitu halus, pelan tapi pasti. Sementara Bu Ratna masih sering datang dengan gaya sok berkuasa, memuji-muji Rina di depan Nadia. Perempuan itu sopan, pintar, rapi, gak saya kamu yang kampungan, ucapnya tanpa malu. Nadia menatapnya tenang. Iya Bu, kadang yang terlihat rapi belum tentu bersih. Bu Ratna terdiam, tak paham arah sindiran itu.
Dalam hati Nadia sudah menyiapkan satu tekad kuat. Semua topeng akan ia buka tapi bukan dengan teriakan atau amarah. Ia akan melakukannya dengan bukti, dengan cara yang tak bisa dibantah siapapun. Dan malam itu, saat ia menatap mantulan wajahnya di cermin, ia berbisik lirih. Kalian boleh menertawakanku sekarang, tapi aku pastikan kalian akan menyesal nanti. Tatapan matanya tidak lagi lembut seperti dulu. Di balik mata itu ada bara yang menyala pelan, api yang lahir dari luka, tapi kini berubah menjadi kekuatan yang tak bisa lagi dipadamkan. Hari itu udara di rumah terasa tegang dan sunyi. Pagi yang biasanya diisi dengan suara panci, sendok, dan obrolan ringan, kini hanya diwarnai oleh detik jam dinding yang berjalan lambat. Nadia baru saja menata bunga di vas meja makan ketika Reza tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, mata merah, rambut berantakan. Jas yang dulu selalu rapi, kini tampak kusut, seolah mencerminkan hidupnya yang sedang porak-poranda. "Nat, aku butuh bicara," katanya serak, berdiri di depan pintu ruang tamu. Nadia menatapnya sekilas, lalu duduk dengan tenang. "Duduklah, aku dengarkan." Reza menarik napas panjang, menatap istrinya dengan wajah yang sulit dibaca. Campuran panik, malu, dan marah pada dirinya sendiri. Aku lagi ada masalah besar. Investasi proyek properti yang aku jalanin bareng teman kantor itu gagal total. Dana dari investor ngambang, dan aku dituntut tanggung jawab. Aku butuh uang, Nat. Nadia diam. Tak ada ekspresi terkejut, tak ada belas kasihan di matanya. Hanya ketenangan yang membuat Reza semakin gugup. "Berapa?" tanya Nadia datar. 500 juta. Aku tahu kamu punya uang itu dari warisan kakekmu, katanya cepat, hampir seperti pengakuan dosa. "Aku cuma butuh sementara, nanti aku kembalikan." Nadia mengangkat alis pelan, lalu menatapnya dalam. 500 juta, uang yang dulu kamu tertawakan. Reza menunduk. "Aku tahu aku salah, tapi saat itu aku tidak percaya ya," potong Nadia lembut tapi tajam. "Kamu dan ibumu bilang warisan itu cuma karangan. Kamu tertawa di depanku, mengejek kakekku yang kamu bilang orang kampung tak punya apa-apa." Reza terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Nadia menatapnya lama, matanya tenang tapi menusuk. "Dan sekarang kamu datang karena uang yang dulu kamu bilang tidak nyata." Luar biasa, Reza. Suasana mendadak senyap. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan mengisi ruangan yang tiba-tiba terasa sempit. Aku butuh bantuanmu, Nat." Suara Reza melemah. "Kita ini suami istri kan?" Nadia menunduk sebentar, lalu menghela napas. "Kita mungkin masih menikah di atas kertas, Reza. Tapi hatiku berhenti jadi istrimu sejak kamu memutuskan berbohong dan mentertawakanku." Belum sempat Reza menjawab, langkah kaki berat terdengar dari arah pintu. Bu Ratna masuk dengan wajah tegang. "Nadia, kamu gak sopan. Anak saya ini lagi susah. Kamu malah ngomong kayak gitu." Nadia menatapnya sopan. "Saya hanya bicara sesuai kenyataan, Bu." "Dasar perempuan sombong, baru punya uang sedikit udah besar kepala. Lupa ya, dulu kamu numpang makan di rumah ini. Kalau gak karena anak saya, kamu masih di kampung, jadi pembantu." Teriak Bu Ratna, suaranya bergetar karena amarah. Nadia berdiri pelan. Tak ada lagi rasa takut di wajahnya. "Ibu benar, saya memang pernah numpang. Tapi sekarang saya sudah bisa berdiri sendiri." Bu Ratna menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" "Saya pamit, Bu. Mulai hari ini, saya tidak akan merepotkan lagi siapapun di rumah ini. Saya sudah punya rumah, usaha, dan hidup saya sendiri." Reza sontak berdiri. "Dad, kamu mau kemana? Ini rumahmu juga." Nadia menatapnya dengan senyum getir. "Rumah ini sudah lama bukan rumahku. Tempat di mana seseorang direndahkan bukan rumah. Itu hanya tempat singgah untuk orang yang belum sadar siapa dirinya."
Ia lalu melangkah ke kamar, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan beberapa hari yang lalu. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya, beberapa dokumen penting, dan foto dirinya bersama kakek yang tersenyum bangga. Bu Ratna menatapnya penuh kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa anak saya? Dunia ini keras, Nadia. Kamu bakal balik lagi nyembah-nyembah minta tolong." Nadia berhenti di depan pintu, menatap ibu mertuanya dalam-dalam. "Saya tahu dunia keras, Bu. Tapi saya juga sudah belajar. Yang paling kejam bukan dunia, tapi orang yang pura-pura keluarga tapi menghancurkan dari dalam." Bu Ratna terdiam. Wajahnya memerah, tapi Nadia tak menunggu lagi. Ia memutar kenop pintu dan melangkah keluar. Sementara hujan rinting mulai turun membasahi rambutnya. Ia menatap ke langit, menarik napas panjang. Udara luar terasa jauh lebih lega daripada udara di rumah itu. Reza berdiri di ambang pintu memanggilnya pelan. "Nadia, tolong, aku butuh kamu." Nadia menoleh sekali dengan tatapan yang tenang namun penuh luka. "Kamu gak butuh aku, Reza. Kamu cuma butuh uangku." Ia lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langit sore berubah kelabu, tapi di wajah Nadia ada ketegasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Setiap langkahnya di bawah hujan seperti menghapus jejak masa lalu yang menahannya selama ini. Ia tahu kepergiannya bukan pelarian, tapi permulaan dari babak baru kehidupannya. Ia tiba di rumah kecilnya di pinggiran kota, membuka pintu dengan kunci yang terasa begitu bermakna. Rumah itu kini menjadi simbol kebebasan. Ia menyalakan lampu, menatap ruangan sederhana yang sepi, namun terasa hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, tidak ada ejekan. Hanya dirinya dan keheningan yang damai. Malam itu, Nadia duduk di dekat jendela sambil menyeruput teh hangat. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Perempuan yang dulu sering menangis kini menatap balik dengan mata yang tajam dan yakin. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah kehilangan banyak, tapi kali ini aku tak akan kehilangan diriku sendiri lagi." Hujan di luar semakin deras, tapi Nadia tahu badai yang sebenarnya sudah mulai meredah. Karena untuk pertama kalinya, ia berani meninggalkan apapun yang dulu menahannya. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara di sebuah bangunan kecil berwarna krem di sudut jalan kota. Di depan pintu kaca bertuliskan, Nadia's House, Boutique and Cafe. Beberapa ibu-ibu sedang menata bunga, sementara yang lain menyapu halaman dengan wajah ceria. Dari dalam, terdengar suara tawa ringan, suara hidup yang baru, suara yang dulu tak pernah ada di kehidupan Nadia. Di tengah ruangan, berdiri sosok wanita dengan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam elegan. Rambutnya digelung rapi, wajahnya lembut tapi tegas. Dialah Nadia yang kini bukan lagi istri yang hanya duduk menunggu kepastian, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi. Setahun telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah Reza. Dalam waktu sesingkat itu, Nadia berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Butiknya yang dulu kecil, kini memiliki ruang tambahan yang disulap menjadi kafe sederhana. Ia mempekerjakan ibu-ibu tunggal dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Bagi Nadia, mereka bukan karyawan, mereka keluarga baru yang saling menopang dan memberi arti baru pada kata rumah. "Bu Nadia, pelanggan makin banyak nih. Kayaknya kita harus nambah mesin kopi satu lagi," ujar Rani, salah satu karyawan yang dulu sempat menjadi korban KDRT. Nadia tersenyum. "Kalau gitu kamu yang pilih modalnya ya, atau percaya seleramu?" Rani tertawa, matanya berbinar bahagia. "Terima kasih, Bu. Dulu saya nggak pernah kebayang bisa kerja di tempat kayak gini." Nadia menepuk pundaknya lembut. "Kita semua pernah jatuh, Ran. Tapi yang penting kita belajar berdiri tanpa menunggu orang lain memapah.
Kalimat itu menggema di ruangan, dan beberapa ibu lain yang mendengar hanya tersenyum haru. Mereka tahu Nadia bicara bukan dari teori, tapi dari pengalaman hidup yang pahit dan nyata. Siang itu, kafe ramai oleh pelanggan. Beberapa mahasiswa mampir. Ada juga pekerja kantoran yang sekedar menikmati kopi sambil melihat-lihat koleksi pakaian butik. Produk-produk Nadia mulai dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Desainnya yang sederhana tapi elegan, dan terutama karena filosofi di baliknya. Dibuat oleh tangan-tangan yang pernah terluka, tapi kini kuat. Salah satu pelanggan tetap bahkan menyebut butik itu sebagai tempat dengan aura penyembuhan. Banyak perempuan yang datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan kedamaian dan semangat yang terpancar dari setiap sudut ruangan. Sore hari, Nadia duduk di sudut kafe dengan laptopnya, meninjau laporan keuangan. Angkanya stabil, bahkan meningkat tajam dibanding 3 bulan sebelumnya. Ia tersenyum kecil, bukan karena uangnya, tapi karena melihat hasil kerja keras yang lahir dari ketulusan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari pintu. Seorang pria berpakaian rapi masuk, membawa map coklat di tangannya. "Permisi, saya mencari Bu Nadia," katanya sopan. Nadia menoleh dan tersenyum begitu melihat wajah yang tak asing lagi. "Pak Dimas, lama nggak bertemu Bu, saya dengar usaha Ibu berkembang pesat, jadi saya mampir sekalian menyerahkan dokumen investasi yang dulu sempat kita bahas." Mereka berbincang lama. Dimas, notaris yang dulu membantu pencairan warisan kakeknya, kini menjadi salah satu rekan bisnis yang mendukung Nadia mengembangkan cabang baru di kota sebelah. Ia kagum dengan keteguhan hati Nadia. "Saya masih ingat waktu Ibu datang ke kantor dengan wajah penuh beban," kata Dimas sambil menyesap kopi. "Sekarang lihatlah, Ibu sudah seperti pengusaha sejati, hebat." Nadia tersenyum malu. "Saya cuma belajar dari hidup, Pak. Kadang luka bisa jadi guru yang lebih bijak dari siapapun." Dimas mengangguk, menatapnya dengan kekaguman tulus. Ia tahu, di balik senyum tenang itu tersimpan perjalanan berat yang tidak semua orang bisa lewati. Menjelang malam, ketika kafe mulai sepi, Nadia duduk di balkon lantai 2 sambil memandang lampu jalan. Hujan rintik-rintik burun pelan, mengingatkannya pada malam ia meninggalkan rumah Reza dulu. Bedanya, kali ini tidak ada tangis, hanya rasa damai. Di kejauhan, ia mendengar kabar samar-samar dari beberapa kenalan langa. Reza bangkrut total. Proyek besar yang dulu membuatnya sombong gagal total. Hutang menumpuk dan rumah mertua yang dulu berdiri megah kini dijaminkan ke bank. Bu Ratna masih mempertahankan gengsi, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja di mata tetangga. Ada sedikit perih di hati Nadia saat mendengar kabar itu, tapi bukan karena dendam, melainkan karena rasa kasihan. Hidup benar-benar berputar dengan cara yang tak terduga. Malam itu, ia menulis sesuatu di buku kecilnya, buku yang dulu berisi rencana-rencana kecil ketika ia baru mulai bangkit. Sekarang, di halaman baru itu, ia menulis dengan tinta hitam tegas. "Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin hidupku menjadi bukti bahwa perempuan yang diremehkan pun bisa berdiri paling tinggi tanpa menginjak siapapun." Kehidupan Nadia berlalu. Belum lama ini pernah ada serangan anjing gila yang mengiadap habis waktuku. Di sisi lain, aku belum bertemu Reza. Keesokan harinya, Nadia menerima undangan untuk menghadiri pertemuan pengusaha lokal. Namanya tercantum sebagai salah satu pembicara tamu. Ia nyaris tak percaya. Dari perempuan yang dulu direndahkan, kini ia diundang untuk berbicara tentang pemberdayaan wanita dan keberanian memulai dari nol. Saat berdiri di panggung kecil dengan lampu sorot mengarah kepadanya, Nadia menatap hadirin. Sebagian besar perempuan yang menatapnya dengan mata berkilat penuh harap. "Saya pernah dianggap tidak mampu," katanya pelan tapi tegas. "Pernah direndahkan karena berasal dari keluarga sederhana. Pernah dicemooh karena dianggap tidak punya masa depan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya ingin membalas, melainkan karena saya ingin menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan dari seberapa banyak harta atau pendidikan, tapi dari keberaniannya untuk tidak menyerah meski seluruh dunia menertawakan."
Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa hadirin bahkan meneteskan air mata. Di antara mereka ada jurnalis lokal yang kemudian menulis artikel berjudul "Nadia, dari air mata menjadi inspirasi kota". Artikel itu viral, memuat nama Nadia semakin dikenal luas. Sementara itu, di rumah yang mulai kosong dan penuh tagihan, Reza duduk termenung menatap berita di ponselnya. Wajah istrinya yang dulu ia hina kini terpampang di layar, dengan judul besar di atasnya. Ia menggigit bibir, antara menyesal dan tak percaya. Di kamarnya, Bu Ratna membaca artikel yang sama. Wajahnya pucat. Ia meremas kertas koran itu keras-keras. Sementara, di butik kecil yang kiri menjadi simbol kekuatan, Nadia menatap senja dari balik jendela. Angin sore meniup rambutnya pelan. Ada senyum lembut di wajahnya, senyum yang lahir dari ketenangan setelah badai panjang. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan barunya, perjalanan seorang wanita yang pernah dipatahkan, tapi kini bangkit lebih kuat dari siapapun yang pernah merendahkannya. Langit siang itu tampak mendung, seakan mengerti bahwa hari itu akan menjadi hari yang tak biasa. Di pusat kota, butik mewah milik Nadia tampak ramai. Dinding kaca besar memantulkan cahaya lembut, menampilkan deretan gaun elegan yang menggoda pandangan siapapun yang lewat. Suara musik lembut mengalun dari dalam, menciptakan suasana hangat dan berkelas. Di depan pintu, seorang resepsionis menyambut dua tamu yang tampak gugup. Seorang wanita paruh baya berpenampilan lusuh dengan wajah lelah, dan seorang pria yang tampak jauh dari sosok percaya diri yang dulu dikenal banyak orang. Dialah Reza, dan di sampingnya Bu Ratna, ibunya. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" sapa resepsionis sopan. Bu Ratna menatap sekeliling dengan kagum yang ia tutupi dengan sikap sok berwibawa. "Kami mau ketemu pemilik butik ini. Kami mau menjual perhiasan. Katanya butik ini kadang beli untuk kebutuhan pemotretan atau desain." Resepsionis mengangguk. "Baik, saya panggilkan pemiliknya dulu, silakan duduk sebentar." Mereka duduk di sofa empuk berwarna beige. Reza menatap sekeliling. Interior butik itu terasa familiar. Wangi parfum lembut yang dulu pernah ia hirup di rumahnya. Gaya dekorasi yang sangat Nadia. Elegan, sederhana, tapi memikat. Ada rasa anah menyelinap di dadanya. "Cantik banget tempatnya," gumamnya pelan. Bu Ratna mendengus. Pasti pemiliknya orang kaya baru, punya uang sedikit langsung pamer." Tak lama kemudian langkah sepatu berhak terdengar mendekat. Suara yang lembut namun berwibawa memecah suasana. "Silahkan, siapa yang ingin bertemu saya?" Reza menoleh. Saat pandangannya bertemu dengan sosok yang berdiri di hadapannya, waktu seperti berhenti. Nadia, berdiri anggun dengan setelan putih dan blazer krem. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang tanpa raut benci. Bu Ratna tak tegun, matanya membulat. "Nadia," suaranya nyaris tak terdengar. Nadia hanya menatap mereka dengan ekspresi datar, meski di dalam dadanya ada badai perasaan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan pelan mendekat, lalu duduk di hadapan mereka. "Silakan duduk," katanya tenang. Reza tercekat, mencoba tersenyum kaku. "Nadia, aku nggak nyangka kamu yang punya tempat ini." Nadia melipat tangan di pangkuannya, pandangannya tajam tapi tidak kasar. "Dulu kamu pernah bilang aku nggak punya bakat, bahwa aku hanya bisa bergantung pada orang lain. Sepertinya kamu salah." Reza menunduk, wajahnya memucat. Bu Ratna masih berusaha menegakkan kepala, mencoba mempertahankan gengsinya. "Kamu nggak perlu sombong, Nadia. Kamu cuma mau jual beberapa perhiasan. Kamu beli saja, toh kamu sekarang kaya." Nadia tersenyum tipis. "Perhiasan? Oh, jadi sekarang kalian datang padaku bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menjual barang." Nada suaranya datar tapi ada ketegasan yang menusuk. Bu Ratna meremas tasnya kuat-kuat. "Kami nggak butuh belas kasihanmu." Nadia menatapnya lama. "Saya juga nggak pernah menawarkannya, Bu." Reza menelan ludah mencoba bicara. "Nah, aku tahu aku salah, tapi waktu itu aku cuma tertekan. Aku pikir aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, tapi ternyata dunia nggak seperti yang aku kira."
Nadia menatapnya dalam diam seolah menimbang-nimbang kata-kata itu. Dulu aku juga berpikir begitu. Aku pikir cinta bisa menutupi penghinaan, bisa membuat luka sembuh, tapi aku salah. Karena cinta tanpa hormat hanya akan melahirkan penderitaan. Reza menggigit bibirnya. Aku menyesal. Nadia mendatapnya lurus, tanpa senyum. Menyesal karena gagal atau karena kehilangan? Pertanyaan itu membuat suasana beku. Reza tidak menjawab. Ia tahu kata-kata itu terlalu tepat. Ia menyesal bukan karena kesalahannya, tapi karena kini ia sadar betapa berharganya seseorang yang dulu ia remehkan. Bukan karena uang, bukan karena kedudukan, tapi karena hati yang tulus dan kekuatan yang ia hina. Bu Ratna tak tahan lagi. Ia berdiri dengan suara tinggi dan getir. Kamu akan menyesal, Nadia, ingat itu. Nadia menatapnya lembut tapi tegas. Saya sudah tahu, Bu, dunia memang berputar. Dan sekarang giliran saya yang berdiri di atas. Tanpa berkata lagi, Nadia berdiri lalu memberi isyarat pada resepsionis untuk mengantar mereka keluar. Reza dan ibunya berjalan pergi dengan langkah gemetar, meninggalkan butik itu dalam diam yang menyesakkan. Begitu pintu kaca tertutup, Nadia berdiri di tengah ruangan. Tangannya sempat bergetar tapi ia menenangkan diri. Bukan karena masih menyimpan dendam, tapi karena pertemuan tadi membuka kembali luka yang pernah ia jahit dengan susah payah. Ia menatap pantulan dirinya di kaca besar butik itu. Bukan lagi wanita lemah yang dulu dicaci dan direndahkan, melainkan seorang wanita yang telah memenangkan pertarungan tanpa harus menghancurkan siapapun. Dan di bait senyum tipisnya ada air mata kecil yang menetes, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia sadar. Kadang balasan paling indah adalah saat orang yang pernah menindasmu harus berdiri di depanmu, memohon bantuan, dan kau cukup membalasnya dengan ketenangan. Beberapa hari setelah kejadian di butik, kabar yang tak terduga datang pada Nadia. Seorang tetangga lama menghubunginya. Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya melemah karena tekanan batin dan stres berat akibat lilitan hutang yang kian menumpuk. Nadia terdiam lama di ruang kerjanya. Tangan yang menggenggam ponsel bergetar pelan. Dulu, wanita itu yang menertawakannya, merendahkannya, bahkan menyebutnya tidak pantas menjadi istri anaknya. Tapi kini, kabar yang datang bukan lagi tentang ejekan, melainkan tentang penderitaan. Di sisi lain, Reza datang ke butik keesokan harinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ia berdiri di depan Nadia dengan tubuh gemetar, membawa map lusuh berisi dokumen rumah dan perhiasan terakhir yang belum dijual. Nadia, suaranya serak dan berat. Ibu sakit. Aku nggak tahu harus gimana. Rumah hampir disita. Obat-obatan ibu mahal. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Nadia menatapnya lama. Dalam sorot matanya ada keraguan. Ada iba, tapi juga ada luka yang belum benar-benar sembuh. Kamu datang kepadaku karena ibu sakit atau karena kamu tahu aku punya uang? Reza menunduk. Bahunya bergetar. Aku datang karena aku benar-benar nyesel, Nat. Semua yang aku lakukan dulu, semua kata-kata kejamku, semua penghinaan ibu. Aku tahu, aku udah kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, tapi kehilangan orang yang paling tulus mencintaiku. Nadia menarik nafas panjang. Di dalam dadanya ada perang antara logika dan hati. Ia tak ingin kembali terseret ke masa lalu yang kelam. Tapi ada sisi kemanusiaannya yang tak bisa dia melihat orang sakit. Apalagi seseorang yang dulu pernah menjadi keluarganya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Saya akan bantu biaya pengobatan ibu, tapi jangan salah paham, Reza. Aku lakukan ini bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku nggak mau jadi orang yang sekejam dulu kalian memperlakukanku." Reza menatapnya dengan mata berkaca. "Nat, suatu kesempatan saja. Aku janji akan merubah. Aku sadar, aku nggak pantas, tapi aku benar-benar mau memperbaikinya." Nadia menatapnya dengan lembut tapi tegas. "Reza, kadang maaf tidak selalu berarti kembali. Aku sudah memaafkan, tapi bukan untuk mengulang luka yang sama." Kata-katanya menggantung di udara, menohok jantung Reza yang sudah hancur. Ia menunduk, menahan isak. Tak ada kemarahan di wajah Nadia,
Tak ada dendam, hanya ketenangan yang menandakan betapa jauhnya jarak mereka sekarang. Beberapa hari kemudian, Nadia datang menjenguk Bu Ratna di rumah sakit. Wanita itu terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ketika Nadia datang, mata Bu Ratna membesar, seolah tak percaya. "Nadia," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu datang juga?" Nadia berdekat, menaruh tangan lembut di selimut tebal yang menutupi tubuh Bu Ratna. "Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, Ibu. Saya cuma mau memastikan Ibu dirawat dengan baik." Air mata menepis di pipi Bu Ratna. "Saya salah, Nak. Saya terlalu sombong. Saya kira kamu cuma perempuan kampung yang gak punya masa depan. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang saya bayangkan." Nadia menatap wanita itu lama. Ada getir yang sulit dijelaskan di hatinya. Ia tak menyangka kalimat itu akan terdengar dari mulut yang dulu paling sering melukainya. "Ibu gak perlu minta maaf. Semua yang terjadi sudah cukup mengejarkan saya banyak hal. Sekarang Ibu istirahat saja. Jangan pikirkan yang lain." Bu Ratna menggenggam tangan Nadia pelan. Suaranya bergetar. "Kamu gak benci saya?" Nadia menertawakan tipis. "Benci hanya akan membuat saya tetap terikat di masa lalu. Saya sudah melepaskannya, Bu." Tangis pecah. Reza yang berdiri di sudut ruangan menunduk dalam-dalam, menahan perih yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia melihat bagaimana perempuan yang dulu ia hina kini berdiri di hadapannya dengan kekuatan dan ketulusan yang tak ternilai. Beberapa minggu berlalu, biaya penguatan Bu Ratna ditanggung sepenuhnya oleh Nadia. Tanpa ia pernah menyebutnya pada siapapun. Ia tidak pernah lagi datang ke rumah sakit, tapi kabar yang ia dengar cukup untuk membuat hatinya tenang. Bu Ratna mulai membaik. Sementara Reza kini bekerja serabutan. Tak ada lagi kemewahan. Tak ada lagi kesombongan. Ia sering berdiri di depan butik Nadia hanya untuk melihat dari jauh wanita yang dulu menjadi rumahnya. Tapi kini menjadi seseorang yang hanya bisa ia pandangi, bukan miliki. Dan di balik kaca butik itu, Nadia sesekali melihat bayangannya berdiri di luar. Ia tidak membenci, tidak pula merindukan. Ia hanya tersenyum samar, lalu menutup tirai. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Terima kasih sudah mengajarkanku arti keteguhan, Reza. Tanpamu, aku tak jadi wanita sekuat ini." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari hubungan yang mengekang, tapi juga dari luka yang dulu membelenggunya. Ia kini berjalan bukan karena ingin membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan karena ia sudah menemukan dirinya sendiri. Dan disitulah kebebasan sejati mulai terasa. Pagi itu matahari bersinar lembut di antara tirai putih yang bergoyang pelan. Di sebuah kafe kecil yang terhubung dengan butik mewah miliknya, Nadia duduk menatap halaman penuh bunga yang baru disiram. Aroma kopi dan roti hangat memenuhi udara. Suara tawa lembut para karyawannya, para ibu tunggal dan perempuan yang dulu pernah kehilangan arah seperti dirinya, menjadi musik yang paling indah di telinganya. Kafe itu kini tak hanya tempat usaha, tapi tempat banyak perempuan menemukan arti baru tentang hidup. Setiap hari ada saja cerita baru. Seorang ibu yang berhasil menyekolahkan anaknya, seorang remaja putri yang belajar menjahit, seorang janda yang kini bisa tersenyum lagi. Semua itu lahir dari satu tekad kecil. Tekad Nadia untuk tidak lagi membiarkan dirinya dan perempuan lain diremehkan. Pagi itu, ia sedang menandatangani proposal kerjasama untuk membuka cabang baru. Di sebelahnya, duduk Arman, notaris yang dulu membantu mengurus warisan dari kakeknya. Pria itu kini menjadi rekan bisnis sekaligus sahabat yang selalu ia percayai. "Kamu luar biasa, Nat," kata Arman dengan nada kagum. "Lihat sekelilingmu. Dari seorang istri yang dulu selalu direndahkan, sekarang kamu jadi contoh bagi banyak orang. Kamu tahu nggak, beberapa karyawan baru kemarin cerita, mereka gabung ke sini karena dengar kisahmu." Nadia tersenyum lecil. "Aku nggak pernah niat jadi inspirasi, Man. Aku cuma nggak mau hidupku berhenti di titik aku dijatuhkan. Kalau aku bisa bangkit, aku yakin banyak perempuan lain juga bisa." Ia menatap keluar jendela. Di luar ada 2 orang pelanggan berdiri menatap papan nama butik Nadia House of Grace. Nama yang kini dikenal luas, bukan hanya karena kemewahannya, tapi karena kisah di baliknya.
Sore itu, butik kembali ramai. Nadia turun langsung membantu pelanggan yang datang. Ia masih sama, rendah hati, tidak berubah sedikit pun meski kini hartanya melimpah. Ia berbicara lembut pada setiap orang, memperlakukan semua dengan rasa hormat yang sama. Namun di antara wajah-wajah yang datang dan pergi, ada dua sosok yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Seorang pria dengan pakaian sederhana dan seorang wanita tua yang tampak lemah berjalan pelan di trotoar seberang jalan. Reza dan Bu Ratna. Mereka berdiri di depan butik itu cukup lama, menatap ke arah papan nama yang terang benderang di atas pintu masuk. Reza tampak menunduk, sementara Bu Ratna memegang tangannya, tubuhnya gemetar karena usia dan penyakit yang masih ia derita. Beberapa karyawan memperhatikan dengan heran, tapi Nadia memberi isyarat halus agar mereka tidak mendekat. Ia hanya menatap dari balik kaca, tanpa amarah, tanpa air mata. Yang ada hanyalah rasa iba dan tenang. Wajah Reza tampak menua, jauh dari sosok gagah dan percaya diri yang dulu sering berbicara tinggi di hadapannya. Ia kini lebih banyak diam, dan tatapannya kosong. Seolah setiap kali melihat Nadia, ia diingatkan pada semua kesalahan yang tak mungkin diperbaiki. Bu Ratna menatap butik itu lama, lalu perlahan-lahan tersenyum pahit. Dia jauh lebih mulia dari kita, Za, katanya lirih, hampir tak terdengar di tengah riuhnya jalan kota. Dulu kita menertawakan dia, sekarang justru kita yang jadi bahan tertawaan dunia. Riza hanya diam, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, ibunya benar. Segalanya sudah berubah, terlalu jauh untuk diperbaiki. Yang dulu mereka anggap kecil kini berdiri tinggi. Yang dulu mereka hina, kini mengulurkan tangan bagi banyak orang. Dan yang dulu mereka anggap lemah, ternyata paling kuat di antara mereka semua. Dari dalam butik, Nadia masih menatap mereka. Sekilas matanya berkaca, tapi senyum di bibirnya tetap lembut. Ia tidak menyesali masa lalu, tidak pula ingin membalik keadaan. Ia hanya merasa bersyukur, karena semua luka yang dulu hampir menghancurkannya, kini justru menjadi alasan untuk ia tumbuh. Ia menatap mantulan dirinya di kaca besar. Di balik bayangan elegan yang tampak gini, ia masih melihat sosok Nadia yang dulu, perempuan polos, sederhana, dan sering menangis diam-diam di sudut kamar. Tapi perbedaannya, kini perempuan itu sudah berdiri dengan kepala tegak, membawa dirinya dengan kehormatan dan keteguhan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ketika malam turun dan lampu butik menyala indah, Nadia menulis sebuah kalimat di jurnal kecil yang selalu ia bawa. Dulu mereka menertawakanku karena miskin. Kini biar dunia tahu siapa yang harusnya ditertawakan. Tapi aku tidak akan membalas tawa itu dengan dendam. Aku akan membalasnya dengan keberhasilan, dengan kebijaksanaan, dan dengan ketenangan. Ia menutup buku itu, menatap langit malam dari balkon atas butiknya. Angin berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kafe di bawah. Hatinya terasa damai. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan, tidak ada lagi luka yang menyakitkan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena akhirnya ia bisa hidup dengan tegar, dalam kehormatan, dan dengan hati yang penuh kasih. Dan di bawah sinar ampu kota yang temaram, wajahnya terlihat begitu tenang, seolah semua badai hidup yang dulu pernah menghempas, kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang membentuk dirinya menjadi sosok luar biasa seperti hari ini. Malam itu, butik dan kafe milik Nadia tampak lebih indah dari biasanya. Cahaya lampu yang lembut memantul di jendela besar, menebar kehangatan yang membuat siapapun yang lewat menoleh. Di dalamnya, suasana penuh canda dan tawa karyawan yang sedang merayakan ulang tahun butik keempat. Nadia berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Wajahnya bersinar bukan karena riasan, melainkan karena ketenangan dan kebanggaan yang terpancar dari dalam. Ia memandangi wajah-wajah di sekelilingnya, para perempuan yang kini bisa tersenyum lagi, anak-anak kecil yang berlari-lari di antara meja, dan para pelanggan yang datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk berbagi kisah hidup. Arman, sahabat sekaligus rekan bisnisnya, naik ke panggung kecil dan berbicara dengan suara hangat. Kalau ada seseorang yang pantas kita sebut pahlawan keteguhan, itu adalah Nadia, wanita yang pernah jatuh sedalam-dalamnya,
tapi memilih bangkit dengan penuh martabat. Tepuk tangan bergema. Nadia hanya tersenyum malu, menunduk sedikit. Namun, di balik senyum itu, pikirannya melayang jauh. Kembali pada masa-masa saat ia hidup dalam hinaan, saat air mata menjadi teman setiap malam, dan saat satu-satunya kekuatan yang ia punya hanyalah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan diam terhadap hati yang tulus. Setelah acara berakhir, Nadia berjalan keluar butik duduk di bangku kecil di teras. Kota malam tampak hidup, tapi di hatinya ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Dari kejauhan, terlihat Reza berdiri di seberang jalan memandangi butik itu dari balik bayang-bayang. Tubuhnya kurus, wajahnya lelah. Ia tak berani mendekat, hanya menatap dari jauh, seolah itu satu-satunya cara baginya untuk menebus masa lalu. Nadia tahu ia di sana, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin membangkitkan luka lama, tapi juga tak menutup pintu maaf. Ia menatap langit lalu tersenyum tipis. Dalam hati, ia berkata lirik, "Maaf sudah lama aku berikan, tapi hidup bersama dalam kepalsuan tak akan pernah aku ulang." Angin malam berembus lembut, membawa aroma kopi dan wangi bunga melati dari taman kecil di samping kafe. Di momen itu, Nadia merasa hidupnya lengkap. Tidak sempurna, tapi utuh. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan, karena ia tahu kebahagiaan sejati bukan datang dari pembenaran orang lain, melainkan dari keberanian untuk berdiri di atas luka sendiri dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Nadia mengunjungi makam kakeknya di desa. Ia membawa bunga mawar putih dan secangkir kopi hitam, kebiasaan kecil yang dulu sering mereka lakukan setiap pagi. Di depan nisan sederhana itu, ia berlutut dan tersenyum lembut. "Kek," suaranya pelan tapi tegas. "Dulu waktu kakek bilang aku harus kuat, aku nggak ngerti maksudnya. Aku pikir kuat itu berarti nggak menangis. Tapi ternyata kuat itu berarti tetap bisa tersenyum meski dunia menertawakan kita. Sekarang aku paham. Terima kasih, Kek. Warisan terbesarmu bukan uang itu, tapi keberanian dan harga diri yang kakek tanam dalam hatiku." Air matanya jatuh pelan, tapi bukan air mata sedih, melainkan lega, bahagia, dan penuh rasa syukur. Ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Nadia berdiri dan menatap langit jingga yang indah. Ia merasakan sesuatu yang dalam di dadanya, perasaan bahwa perjalanan panjangnya telah sampai pada tempat yang seharusnya. Bertahun-tahun lalu, ia ditertawakan karena dianggap tak punya masa depan. Ia dihina karena berasal dari keluarga sederhana. Tapi kini, orang-orang itu justru belajar dari kisah hidupnya. Ia bukan hanya sukses secara materi, tapi juga secara jiwa. Ia berhasil memenangkan pertempuran paling sulit, melawan rasa takut, rasa rendah diri, dan amarah dalam diri sendiri. Dan di saat angin sore menyapu wajahnya, Nadia tersenyum sambil berbisik dalam hati. "Dulu mereka mentertawakanku karena miskin. Kini biar dunia tahu siapa yang seharusnya ditertawakan. Tapi aku tidak akan mentertawakan balik, karena aku telah belajar, orang yang benar-benar menang bukan yang membalas, tapi yang bisa berjalan tenang tanpa perlu membuktikan apa-apa." Ia melangkah perlahan meninggalkan makam itu, membawa kedamaian dalam setiap langkahnya. Tidak lagi menoleh kepada masa lalu, tapi menatap masa depan dengan hati yang utuh dan kepala yang tegak. Penutup, pesan inti cerita. Dalam hidup, penghinaan seringkali menjadi awal dari kekuatan yang belum kita sadari. Rasa diremehkan bisa jadi bahan bakar untuk membangun jati diri selama kita tidak membalas dengan kebencian. Nadia telah membuktikan bahwa kehormatan seorang perempuan tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari keteguhannya mempertahankan martabat ketika segalanya dirampas. Bahwa luka bukan akhir, justru awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Dan mungkin inilah makna sejati dari kehidupan. Bukan tentang siapa yang menertawakanmu saat kau jatuh, tapi tentang bagaimana kau tetap bisa berdiri dan tersenyum saat mereka tak lagi punya alasan untuk tertawa.